lantainya licin aja itu bisa spastik. Solusinya gimana Pak? Yang mana ya? Solusi mengatasi spastik gimana Mas? Solusi mengatasi spastik. Ini tema yang berulang-ulang ditanyakan. Mungkin beda orang ya, tapi rata-rata stroke itu Kak Adit banyak banget ngomongin solusi menangani spastik. What's your idea atau opinimu gimana spastik? Kalau spastik kan volunteer muncul gara-gara ada masalah di saraf pusatnya. Kalau misalnya untuk menghilangi banget, yang saya pelajari dari kakak senior juga, itu bisanya dikurangin bukan dihilangin. Oke, dikurangin bukan dihilangin. Ya, Oke. kemudian cara menghilanginya beragam, lebih ke arah kayak kontrol posturalnya, kemudian jadi emosinya juga main, lebih ke arah untuk gimana cara bergerak. Jadinya ketika cara bergeraknya ada yang salah, posturalnya ada yang kurang tepat, maka si spastik itu bisa naik dengan sendirinya, seperti itu Pak. Oh baik, sip, thank you. Paham itu tentang apa itu spastik. Ya, tadi udah bener banget. Spastik itu adalah satu tanda gangguan di saraf pusat yang bisa tertrigger dengan berbagai macam hal. Tadi saya udah ngomong ya, ada nyeri, tidak nyamanan dan sebagainya. Nah, manajemen spastik itu sebenarnya dari mulai early stage, dari mulai pertama kali stroke ya. Ya masih fleksib, kita udah mulai dari mulai positioning, apa sih, memposisikan untuk tidak spastik. Nah, untuk positioning ini atau memposisikan ini, kita harus memahami pola spastik umum yang terjadi pada pasca stroke. Ya, masih ingat nggak? Oke, jadi pada pasca stroke kalau tangan atau uppernya posisinya gimana? Fleksi, adduksi. Iya, mendekat, ya. Sikunya nekuk, ya kan? Ke dalam dan nekuk seperti ini. Maka awalnya adalah positioning. Positioning ini juga berlaku bukan pada early stage ya. Kalau misalnya udah telat ya kayak gitu kan. Dulu saya nggak digituin gitu kan. Tetap bisa dilakukan, tetap boleh dilakukan. Dan kita berarti kebalikannya, gimana bahunya ke arah luar, terusnya sikunya luruskan dan ininya dibuka ya ke sana. Nggak mungkin naik ke atas. Nggak semua stroke itu bisa sampai ke sini Kak. Banyak yang karena mungkin manajemennya salah, penanganannya kurang tepat, akhirnya nyeri dan nggak bisa naik ke atas. Ya, itu dari gitu. Kalau kaki gimana? Kaki? Kalau kaki lebih ke arah lurus. Ya, kalau kaki, kalau pengen ini kaki ya, biasanya dia ke dalam dan lurus dan kakinya ke bawah gitu. Nah, ini juga bisa dikembalikannya, yaitu ditekuk dan ininya lumpuh ya. Ya seperti itu. Yang kedua, jangan sampai salah latihan. Emang bisa ya salah latihan? Kan latihan bagus ya. Latihan bagus. Latihan misalnya kayak gini. Contohnya kaki nih. Kaki, kalau kita bilang kaki itu bawah ya, kalau Visio bilang kaki itu bawah. Kita bilang apa namanya, lower extremity ya. Bapak Ibu bilangnya kaki lah, sepanjang ini ya, namanya kaki. Contohnya kan banyak yang latihan itu apa? Tendang gitu. Ngikutin spastis. Tendang gitu kan. Terus dia berpikir kalau banyak nendang nanti cepet jalan. Enggak loh, malah yang ada spastik begini. Harusnya kebalikannya. Atau semua bagian dilatih sesuai dengan persiapannya. Jadi kalau di Visio kita lihat ini persiapan jalan, kita mau ngapain, persiapan kita mau ngapain itu. Usahakan tidak cuma ngedorong-dorong aja. Kalau yang atas paling sering salahnya apa? Paling sering salahnya latihannya. Latihan yang sering salah, yang Kak Adit pernah ketemu, tahu nggak? Reaching tapi bahunya ikut itu kurang ikut. Itu lebih advance. Yang paling sering salah apa? Oh, genggam dan tekuk-tekuk. Oh iya. Ya kan selalu dibilang coba tekuk sikunya, atau latihan genggam. Iya, ya, atau dikasih bola. Tuh. Bener kan, semuanya rata-rata coba tekuk, bisa nggak tekuk? Tapi nggak pernah nanya, coba lu rutin, pernah nggak kayak gitu? Jarang banget. Malah rata-rata disuruhnya adalah nekuk, coba nekuk. Gitu ya. Bener kan? Banyakannya malah latihannya terus ayo nekuk, genggam, malah dikasih bola untuk menggenggam. Nah itu kan exercise yang kurang tepat. Nanti konsultasikan ya ke fisionya. Saya sangat menyarankan untuk ke fisio untuk program latihan ya, jika memungkinkan ke neurofisio ya, artinya fisio yang dengan peminatannya saraf ya. Itu
kayaknya sih beda ya. Beda Pas lagi, udah Pak. pengalaman kita ketemu neurovisio beda. Boleh ke saya sih. Saya sedikit tahu lah ya. Ya, terus yang ketiga tadi kan yang pertama positioning, yang kedua latihannya jangan salah, yang keempat adanya kontrol postural. Nih, apa sih kontrol postural? Jadi gini, saya nggak tahu apakah Visio juga berpikiran seperti itu atau stroker berpikiran seperti itu. Jadi rata-rata orang stroke atau pejuang stroke atau keluarganya berpikir stroke itu mengenai mana aja sih, tangan dan kaki, bener kan? Ya. Rata-rata seperti itu. Kenapa iya nih tangan kakinya masih lemah, gitu kan? Tangan kaki masih lemah. Padahal stroke itu adalah gangguan setengah badan loh. Iya, setengah badan. Setengah badan. Dada juga ikutan. Semua badan. Nah, kita bilang namanya trunk. This is trunk ya. Jadi maaf ya kali itu. Segini tuh selain kaki tangan itu namanya trunk, Batang tubuh. batang tubuh. Nah, trunk itu harus dilatih. Ya, kalau misalnya kita tidak melatih trunk, hanya melatih tangan dan kaki, akhirnya gerakannya salah karena tidak ada stabilitas pada badannya. Contohnya stabilitas kayak gimana sih? Kita mau angkat tangan nih. Ini sederhana, ini saya kayak kami alhamdulillah tidak stroke ya, alhamdulillah tidak stroke. Ini yang benar. Tapi kalau stroke gimana? Dia kan gini. Nah, kayak gitu. Lagi nih. Pada stroke seperti itu, karena terang stability-nya tidak ada. Ayo, Lagi Bu. ya terang stability-nya nggak ada, akhirnya pasiennya strokernya bergerak dengan salah. Nah, makanya butuh latihan terang. Latihan terang juga ada yang dilakukan oleh keluarga dan pasien ya. Tapi sangat disarankan dilatih oleh fisioterapis juga karena lagi-lagi berbeda. Nanti ya kita akan ngomongin tentang scapula pattern, pelvic pattern, terusnya trunk pattern dan sebagainya. Oke. Lalu manajemen yang lain lagi adalah udah berapa nih? 4 ya. 4 sekarang. 4 ya. 4. Yang paling gampang ada rotation of trunk. Jadi rotasi pada badan. Untuk menurunkan spastik sangat efektif. Sebentar. Diajak makan. Sangat efektif untuk melakukan rotasi pada trunk. Ya, putaran pada badan. Nah, coba Pak Ibu lihat deh. Saat jalan gitu teman-teman stroker ataupun keluarga bisa lihat dia hanya ngunci badannya. Iya benar. Nih, itu rotasi trunk itu sangat dibutuhkan untuk kurangin spastik. Ya. Yang kelima adalah aproksimasi atau menekan ya. Yes. Dan sebagainya. Aproksimasi. Tekan dari kaki boleh, tekan kaki, tekan tangan, dari mulai ini nggak kelihatan ya, seperti ini dulu lalu seperti ini, diaproksimasi dan itu akan menurunkan spastik. Sisanya lain-lain, misalnya hindari ada hal yang nyeri. Contohnya apa sih yang nyeri? Nyeri, pergerakan yang nyeri. Yang bikin sakit contohnya apa? Contoh yang bikin sakit. Ada clue nggak Pak? Oke, contohnya paling gampang gini. Coba perhatikan tentang kesehatan kuku. Kuku. Oh, kulit juga berarti. Kulit juga. Ini banyak juga nih kejadian strokernya kena cantengan. Aduh, ya. Ya, cantengan, kukunya sakit itu bikin spastik Pak Ibu. Tolong caregivernya dicek ya. Kan nggak semua stroker tuh bisa potong kuku. Itu saya pernah ini spastiknya turun-turun ternyata lagi cantengan gitu. Wah, ini nggak akan turun-turun karena posisinya in pain. Iya, pain. Ya, sakit itu bikin spastiknya meningkat. Ya, sisanya yang kayak tadi. Misalnya apa sih, mentalnya dinaikin ya, jangan insecure itu makin spastik. Lalu juga environment, lingkungannya diperbaiki. Kalau misalnya lantainya licin aja itu bisa spastik. Takut kan, itu kan lantai. Atau misalnya kalau ada bapak ibu masih punya ada anak-anak gitu kan, benda-benda kecil yang di lantai itu dihindari karena kalau stroke makan aja udah mau jatuh.